Pada tahun 2010 di Pati, ada seorang anak SMP bernama Risma yang terpaksa harus berhenti sekolah karena masalah ekonomi. Sebulan berlalu, tantenya datang berkunjung ke desa. Dia menawari Risma untuk bekerja ikut tantenya, membantu berjualan bakso. Risma pun langsung setuju tanpa kecurigaan sama sekali. Ibu Risma pun merestui. Ya daripada sih di rumah nganggur ya kan, mending ikut tantenya kerja. Begitulah pikir mereka. Di minggu pertama Risma kerja, semua aman-aman saja, tidak ada kejanggalan sama sekali. Namun saat minggu kedua, tante dan omnya pergi keluar kota meninggalkan Risma sendirian di rumah. Awalnya Risma ingin ikut karena takut ditinggal sendirian, namun tantenya bersikeras agar Risma di rumah saja buat jaga rumah. Di malam pertama Risma ditinggal sendirian, ia tiba-tiba mendengar suara raungan, seperti raungan setan gendruwo. Karena penasaran, Risma mencari tahu dari mana asal suara itu berasal. Setelah berjalan mengikuti arah suara, Risma pun sampailah di depan ruangan yang memang dilarang oleh tantenya untuk dibuka, apalagi dimasuki. Namun, karena penasaran, Risma pun mencoba menguping lewat pintu. Tiba-tiba terdengar suara pecahan kaca di dalam ruangan, dan saat Risma menengok ke belakang, ia melihat sosok pocong berdiri di sampingnya. Risma pun lari ketakutan menuju kamar tidurnya sendiri. Besoknya, Risma bercerita pada Mbok Inem, seorang karyawan tantenya yang juga sudah bekerja di warung bakso itu selama 3 tahun. Dari awal merintis hingga sukses dan memiliki 20 karyawan dengan 5 cabang yang semuanya ramai. Mbok Inem bilang, semenjak kematian Lia, anak satu-satunya Tante Arum, tiba-tiba usaha baksonya langsung melejit, langsung ramai sampai kewalahan dan langsung merekrut 5 karyawan di warung pertamanya dulu, hanya dalam hitungan hari saja. Semenjak itu, tiap ada karyawan yang mati, pasti Tante Arum langsung buka cabang. Dan di malam kedua setelah Tante Arum dan omnya pergi, Risma meringkuk ketakutan sendirian di dalam kamar. Apalagi setelah mendengar cerita dari Mbok Inem yang curiga kalau Tante Arum melakukan pesugihan. Di tengah malam, Risma pun terbangun oleh suara raungan gendruwo dan ketukan pintu. Dengan rasa takut yang luar biasa, Risma memberanikan diri membuka pintu dengan tangan gemetar. Saat pintu terbuka, kagetlah Risma melihat pocong berlumuran darah, dan saat menengok ke belakang untuk bersembunyi di dalam selimut, Risma kaget melihat hantu Lia sedang tertidur di kasur itu. Lia lalu membuka mata dan berkata, "Ini kamarku." Risma pun lari keluar kamar melewati pocong tersebut. Sesampainya di depan rumah, Risma melihat gendruwo di atas genteng yang berlari menuju ke arahnya. Karena takut, Risma refleks menyeberang jalan tanpa menengok ke kanan dan kiri. Namun apesnya, ada truk yang sedang melaju cepat. Naas, Risma pun tertabrak truk dan meninggal seketika, dan lebih apesnya lagi Risma tidak terisekai karena bukan wibu. 1 hari setelah pemakaman Risma, Tante Arum pun membuka cabang baru. Ya, cabang warung bakso yang ke-6.